Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan sebagai cabang psikologi. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang psikologi perkembangan itu? Psikologi perkembangan ialah bagian dari psikologi yang mempelajari perkembangan manusia sejak manusia diciptakan atau konsepsi sampai meninggal dunia. Dalam psikologi perkembangan ini yang dibahas adalah perkembangan rohani sejak manusia lahir sampai dia menjadi dewasa. Dalam perjalanan hidupnya menjadi dewasa, perkembangan rohani itu tidak lepas dari pengaruh keturunan atau pengaruh dunia lingkungan tempat seseorang hidup dan dibesarkan. Tujuan mempelajari psikologi perkembangan ini adalah agar lebih mengenal diri sendiri, mengenal siapa aku, dan dengan pengenalan ini seseorang bisa menyesuaikan dirinya dengan orang lain. Dari sinilah kemudian muncul bergaul dengan orang lain, tahu mengapa orang harus berpikir, berperasaan, berbuat menurut caranya sendiri. Adapun manfaat mempelajari psikologi perkembangan yaitu yang pertama, bisa memunculkan sifat senang bergaul dengan orang lain terutama anak-anak remaja dengan penuh perhatian kepada mereka, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dua, bisa mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan tingkat perkembangan. Tiga, khusus bagi pendidik bisa memahami dan memberikan bimbingan kepada anak sesuai dengan taraf perkembangan anak didiknya. Yang keempat, mendapat pengetahuan tentang perkembangan yang bisa memberikan harapan dan realistis yang tepat terhadap perilaku seseorang. Yang kelima, membantu dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku seseorang. Yang keenam, membantu untuk mengenali kapan perkembangan seseorang terjadi. Yang ketujuh, membantu mendalami diri sendiri. Dengan begitu maka akan mudah dimaklumi jika seseorang pendidik tidak mengetahui psikologi perkembangan. Maka tidak usah terlalu banyak berharap akan keberhasilan pendidikan yang diusahakannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor keturunan dan kedua ada lingkungan. Lah, yang keturunan ini ialah setiap sel benih memiliki 48 kromosom. Tiap kromosom mengandung sejumlah gen. Gen inilah yang akan menentukan sifat individu, baik sifat fisik maupun psikisnya. Adapun yang diturunkan orang tua kepada anaknya adalah sifat strukturnya, bukan tingkah laku yang diperoleh dari hasil belajar. Jadi kualitas orang tua sangat menentukan kualitas sang anak. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Situasi atau kondisi di luar organisme yang mempengaruhi perkembangan individu adalah lingkungan. Lingkungan meliputi keluarga, sekolah, kelompok sebaya, dan masyarakat. Yang paling penting dan utama adalah lingkungan keluarga. Di sinilah pertama kali karakter kita dibentuk. Kalau sejak kecil seorang anak dididik untuk disiplin, tepat waktu, saling menghormati dan menghargai, maka seperti itulah karakter yang dibentuk saat dewasa nanti. Begitu juga sebaliknya, kalau masih kecil saja orang tua malas atau acuh terhadap perkembangan anak, maka ketika menginjak dewasa, perilaku anak tersebut cenderung acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Perkembangan psikologi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya perubahan dalam, ditandai dengan perubahan organ tubuh. Semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berimajinasi. Yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi. Proporsi tubuh anak berubah sesuai perkembangannya, begitu juga dengan proporsi tubuh pada usia remaja. Pada tahap ini ditandai dengan berubahnya pola pikir yang awalnya imajinasi dari fantasi ke realitas. Yang ketiga, hilangnya tanda-tanda yang lama. Maksudnya adalah tingkah laku atau pola pikir yang awalnya anak-anak telah berubah menjadi remaja. Ditandai dengan hilangnya kelenjar timus atau kelenjar pada anak-anak. Gaya bicaranya sudah berbeda. Yang keempat, diperolehnya tanda-tanda yang baru. Tahap ini dialami saat usia menginjak dewasa, ditandai dengan pergantian karakter yang lebih matang, berkembangnya rasa ingin tahu yang berhubungan dengan seks, ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keyakinan beragama. Konsep dan prinsip perkembangan manusia. Growth atau pertumbuhan ialah peningkatan kuantitatif dalam ukuran atau kondisi biologis secara konkret, tidak fleksibel. Contoh berat badan, tinggi badan, volume otak. 2. Maturation atau kematangan ialah perkembangan sel organ tubuh sampai dapat sepenuhnya digunakan atau berfungsi. Contoh motorik, bahasa, membaca, berjalan, dan lain-lain. Apa saja yang berkembang? Yang pertama
pertama ada karakteristik fisik, seperti tinggi badan, berat badan, ukuran dan organisasi otak, kemampuan motorik. Yang kedua ada kapasitas intelektual, seperti memori, bahasa dan komunikasi, kemampuan nalar pengetahuan. Yang ketiga ada kapasitas sosial atau emosional, seperti hubungan dengan orang lain, kepribadian, emosi dan afeksi. Dengan demikian disimpulkan bahwa proses perkembangan